Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasilatun Nikmah dengan NIM 102 dari kelas 4D. Di sini saya mendapatkan dua soal yang akan dikerjakan. Yang pertama, soal pertama yaitu ada data kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Untuk data sebelum ini ditunjukkan dengan data yang pretest, sedangkan data yang sesudah ini ditunjukkan dengan data yang post-test. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan uji komparasi apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal tersebut. Di sini saya menyimpulkan bahwa soal nomor 1 ini termasuk uji komparasi dua sampel dependen atau berpasangan. Mengapa? Karena pada data tersebut, kedua data tersebut merupakan data dari subjek atau kelompok yang sama dan jumlahnya juga sama. Lanjut, kita asumsikan data tersebut berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu kita menentukan parameter. Parameter yang diuji di soal sudah dijelaskan bahwa parameter yang diuji adalah rata-rata. Yang kedua, menentukan hipotesis, di mana hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan sudah disebutkan di soal bahwa sebesar 5%, artinya alfanya yaitu 0,05. Selanjutnya, menggunakan uji T berpasangan. Kita akan menguji uji T pada data tersebut. Kita klik data, terus ke data analyze, kita pilih yang t-test paired to sample for means. Variabel 1 kita blok dari pretest dan sampai ke bawah. Untuk variabel 2 kita blok juga dari post-test. Untuk uji komparasi dua sampel dependen ini, untuk variabel yang berada di variabel 1 atau variabel 2 itu bebas yang mana saja. Terus klik label karena kita akan menyertakan judulnya. Output range ini berfungsi data kita mau diletakkan di mana. Saya akan letakkan di sini. Klik OK. Sudah muncul. T-stat ini menunjukkan T hitung. Kita kasih warna. Sedangkan T-tabel ini ditunjukkan oleh T critical to tail. Kita kasih warna juga. Kita tulis T hitung sama dengan min 4,39, T-tabel sama dengan 2,10. Untuk min T-tabel kita hanya menambahkan tanda minus saja. T-tabel sama dengan min 2,10. Di sini menunjukkan bahwa T hitungnya itu lebih kecil daripada T-tabel. Kita hasilnya taruh sini. Karena T hitung lebih kecil dari min T-tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Kita juga dapat membandingkan nilai P dengan nilai alfanya. Karena nilai P itu 0,03, P 0,003 dibandingkan dengan 0,05, maka lebih kecil nilai P-nya. Berarti karena P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Jadi dapat kita simpulkan, berarti H1 yang diterima. Kita copy hipotesis yang H1, kita letakkan di kesimpulan. Berarti dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 berisi tentang data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Di sini saya menyimpulkan bahwa soal nomor 2 ini termasuk uji komparasi dua sampel independen atau saling bebas. Mengapa? Karena data tersebut berasal dari kelompok yang tidak berpasangan, dan di sini dapat dilihat bahwa data dari kelompok eksperimen lebih banyak daripada data dari kelompok yang kontrol. Kita lanjut, menentukan parameter yang diuji itu adalah rata-rata, terus menentukan hipotesis. Untuk hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya, taraf kepercayaannya di soal tertera bahwa 95%, artinya alfanya yaitu 0,05.
Selanjutnya menggunakan uji T independen. Sebelum kita menggunakan uji T independen, kita harus uji homogenitas terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan menentukan data tersebut homogen atau tidak homogen. Dengan cara yaitu kita menentukan terlebih dahulu variansinya. Sama dengan var .s buka kurung, kita blok data yang kontrol. Sama juga di data eksperimen, sama dengan var .s buka kurung, kita blok data yang eksperimen. Menentukan variansi ini berfungsi untuk kita mengetahui mana yang lebih besar nilai variansinya, karena yang lebih besar itu akan dijadikan variabel 1, sedangkan yang lebih kecil itu menjadi variabel 2. Di sini variasi yang besar yaitu variansi yang data kontrol. Selanjutnya kita masuk ke data analyze, kita pilih yang f-test to sample for variance, klik OK. Variabel 1 karena tadi yang paling besar itu di kontrol, kita blok di sini. Variabel 2 berarti yang data eksperimen. Kita klik labels karena akan menyertakan judulnya, output range, saya taruh di sini. Klik OK. Nah, di sini sudah terlihat. Kita kasih warna yang F. Terus di sini juga yang F tabel, sama P juga kita kasih warna. Kita kasih warna berbeda, jauh. Nah, di sini nilai F-nya lebih kecil daripada F tabel, berarti karena F lebih kecil dari F tabel, maka berdasarkan ketentuan di sini data homogen. Kita juga dapat membandingkan nilai P dengan nilai alfanya. Karena P di sini 0,3 sedangkan nilai alfanya 0,05, berarti lebih besar nilai P. Karena P lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Uji F ini berfungsi untuk kita mengetahui uji T apa yang akan digunakan. Apakah uji T equal atau uji T unequal. Apabila data tersebut homogen, maka uji T yang digunakan yaitu uji T unequal. Karena data tersebut homogen, berarti kita pilih t-test to sample assuming equal variance. Kita klik OK. Variabel 1 kita blok. Variabel 2 kita blok juga. Terus labels dicentang juga, output range. Taruh sini, klik OK. Sudah muncul. Kita tandain T hitung, T tabel, dan nilai P-nya. Nah, di sini tulis T hitung sama dengan min 0,053, sedangkan T tabelnya 2,04. Untuk min T tabel kita hanya menambahkan min saja. Min T tabel, terus di sini juga ditambah min. Sudah. Nah, berdasarkan ketentuan, karena min T tabel lebih kecil dari T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kita juga dapat membandingkan dengan nilai P, karena P di sini 0,5 sedangkan alfanya 0,05, berarti lebih besar P. Karena P lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu kita ambil di H0, di hipotesis yang H0. Kita salin. Terus kita tempel di sini. Jadi untuk soal nomor 2 ini tidak ada perbedaan, rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.